Episode 34. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Bu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah ibu membiarkan saya membayar? Marcel berkata dengan ketakutan. Jenny memandang Ariel. Masalah ini tidak dapat membuat putranya disalahkan. Bagaimanapun, Ariel dipandang rendah di rumah Wijaya. Jadi tidak apa-apa membiarkan Ariel disalahkan. Aku akan menjemput Kauri setelah pulang kerja. Jadi kamu bisa ke rumah sendiri, kata Ariel saat ini. Albert marah. Apakah ini sopan santun untuk menerima tamu? Hanya ingin bicara, tanpa diduga. Jenny mengambil langkah di depan dan berkata, cepat, jangan telat pulang. Albert memandang Jenny dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba mengubah perkataannya dan datang untuk menjadi tamu? Tidak ada alasan. Jenny, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membiarkan orang tak berguna ini mengantar kita ke atas? Setelah Ariel pergi, Albert bertanya pada Jenny. Dia tidak akan pergi. Jenny tersenyum dan berkata, ketika kita sampai nanti, jangan bicara. Biarkan aku berbicara. Sebuah keluarga dengan 3 orang berjalan ke atas. Lina sudah lama menunggu di rumah. Kakak, ipar, kamu akhirnya di sini. Lina menyapa mereka bertiga di pintu dengan antusias. Jenny menghela nafas, dan dengan sengaja berkata dengan wajah menggerutu, Lina, ceritakan tentangmu. Bagaimana kamu bisa membeli mobil begitu bagus, dan membiarkan Ariel membawanya? Kakak ipar, ada apa? Lina bertanya dengan bingung. Dia menabrakkan mobilnya ke lubang besar, dan butuh banyak uang untuk memperbaikinya. Bukankah ini buang-buang uang? Kata Jenny. Mendengar ini, ekspresi Lina tiba-tiba berubah. Dan Ariel menabrakkan mobilnya. Ini mobil baru. Dia bahkan tidak tahu harus berhati-hati. Ya, Bibi Lina. Bagaimana Anda bisa Bibi memberikan mobil sebagus itu kepada Ariel? Saya pikir dia hanya mengendarai mobil baterai. Marcel berkata terus terang, tanpa rasa malu. Lina, bukankah saudara laki-laki yang mengatakan ke aku? Siapa Ariel, apa identitasnya? Apakah kamu tidak tahu? Dia sangat sia-sia. Mengapa kamu harus memberinya wajah? Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang pergi memanasi Lina. Sangat aneh dan tercengang. Lina menarik napas dalam-dalam. Tidak ragu bahwa ada hal lain dalam masalah ini. Dan berkata dengan suara dingin, ketika dia kembali, saya akan bertemu dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bahkan tidak akan mengemudi mobil saya di masa depan. Ariel tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Ketika datang ke perusahaan, toko Bimo ditutup. Bimo mungkin pergi bekerja. Jadi dia bersandar ke mobil dengan santai. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang tampak seperti preman sengaja berjalan ke sisi Ariel. Bung, ku dengar kamu pengecut di keluarga Wijaya. Tapi kamu tidak mempermalukan orang-orang kita. Bagaimana rasanya dihidupi seorang istri? Kamu tidak akan menjadi Kasim di kehidupan sebelumnya kan? Kauri adalah wanita yang sangat cantik dan cantik. Itu jatuh ke tanganmu. Beritahu kami, apakah kamu pernah menyentuhnya? Keren kan? Ariel melihat ke mobil yang diparkir di ujung jalan Ferrari merah. Terang. Dia berkata, pergi dan katakan padanya. Berbuat baiklah. Kesabaran saya terbatas. Oh, nadanya tidak kecil ah. Alan, Sergio, Raden. Ketiganya mengangkat lengan baju mereka dan mengepalkan tangan. Ariel tersenyum menghina. Dia ingin mengajariku. Kamu terlalu meremehkanku. Beberapa pria kuat agresif. Tetapi mereka semua segera tergeletak di tanah. Dan wajah Ariel tenang dan berangin. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pergi. Lain kali tidak akan sesederhana itu, kata Ariel. Mereka bertiga tidak menyangka Ariel bisa bertarung. Dengan ketakutan di mata mereka, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah Kauri pulang kerja, dia melihat bahwa mobil itu menabrak sebuah alur. Dia tidak mengeluh tentang Ariel, dan berkata, mengapa kamu begitu ceroboh? Tadi waktu aku menjemput Marcel, dia memaksaku memberikan kunci mobilnya. Dan dia yang membawa mobilnya, dan tidak sengaja jatuh di selokan. Kata Ariel. Marcel. Kauri mengerutkan keningnya. Dia membenci Marcel. Seseorang yang berusia 20-an.
Dia menganggur sepanjang hari dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Belajar dari ayahnya alias Albert untuk membual. Dan sekarang menabrakkan mobilnya. Jika ibuku tahu dan melihat ini, apa yang akan kita lakukan? Kata Kaori. Dalam perjalanan pulang, Lina, William, dan keluarga Albert yang terdiri dari 3 orang semuanya ada di bawah. Bahkan Ariel merasa malu dengan pertemuan ini. Apakah mereka menunggu Kaori? Setelah memarkir mobil, Lina dan William melihat ke depan mobil dengan gugup. Itu sangat menyedihkan. Ini adalah mobil baru. Ariel, berikan aku kuncinya. Lina berjalan menuju Ariel, ucapnya dengan dingin. Merasa tidak bisa dijelaskan. Ariel menyerahkan kunci mobil kepada Lina. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai mobil, jangan mengendarai mobil ini lagi. Dan saya akan membiarkan mobil ini diparkir di sini saja, dan bahkan aku tidak ingin kamu menyentuhnya. Kata Lina. William menatap Ariel dengan wajah berat, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir Kaori dapat menghasilkan uang sekarang? Jadi kamu bisa main-main. Apakah kamu tahu betapa mahalnya perbaikan mobil Audi? Melihat Ariel dimarahi, keluarga Albert bahkan tersenyum. Terutama Marcel, dengan ekspresi puas diri. Bu, apa yang kamu lakukan? Kaori bingung. Sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Lina menunjuk ke tempat di mana kejadian itu terjadi dan berkata, tidakkah kamu menemukan bahwa mobil itu ditabrakkan? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jangan biarkan dia mengendarai mobil yang begitu bagus. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu tahu konsekuensinya. Ekspresi Kaori tercengang. Marcel jelas menabrakkan mobil ini. Bagaimana dia bisa menyalahkan Ariel? Melihat ekspresi keluarga Marcel yang terdiri dari 3 orang, Kaori langsung mengerti. Dan dia tidak marah. Bu, mobil ini, Kaori, jika kamu berbicara untuknya lagi, saya akan memintamu untuk menceraikannya sekarang. Lina menyela dengan dingin. Ariel menarik tangan menarik lembut Kaori, menunjukkan bahwa dia tidak perlu menjelaskan. Kulit kepala Kaori hampir meledak. Bagaimana keluarga Marcel yang terdiri dari 3 orang bisa begitu berani? Kamu harus memiliki rasa proporsional dan kamu membuka mata dan berbicara omong kosong. Sepupu. Keterampilan Ariel benar-benar tidak bagus. Dan berbahaya bagimu untuk membiarkan dia menjadi pengemudi. Kamu harus memikirkannya. Kata Marcel sambil tersenyum. Itu benar. Kamu menghasilkan banyak uang sekarang. Bagaimana jika kamu memiliki beberapa kekurangan? Kata Jenny. Kata-kata ini mengingatkan Lina bahwa Kaori sekarang menjadi pendukung keluarga mereka. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Ariel, kamu tidak perlu menjemput Kaori pulang kerja di masa depan. Pergi saja kemanapun kamu harus pergi. Kata Lina. Setelah selesai berbicara, Lina meraih tangan Kaori dan melanjutkan. Undang pamanmu dan yang lainnya untuk makan di luar malam ini. Orang yang tidak relevan tidak perlu pergi. Orang yang tidak relevan ini secara alami mengacu pada Ariel. Sebelum Kaori berbicara, Ariel berbicara. Aku juga ada sesuatu yang harus aku lakukan malam ini. Kamu bisa pergi. Ariel, kamu cukup sadar diri. Mengetahui bahwa pertemuan keluarga kita tidak menginginkanmu. Jadi kamu mencari alasan untuk tidak pergi. Jangan terlalu malu. Marcel menggoda. Ariel, kamu. Kaori penuh dengan keluhan. Berjuang untuk ketidakadilan Ariel. Pergi. Aku benar-benar punya sesuatu yang harus kulakukan. Ariel menyela. Keluarga itu pergi dengan 2 mobil. Satu untuk William dan satu untuk Marcel. Ariel naik ke atas setelah melihat mereka pergi. Di dalam mobil, Marcel berkata dengan penuh kemenangan, Bu, kamu sangat luar biasa. Ketidakberdayaan Ariel bahkan tidak berani membantah sepatah kata pun. Jenny tersenyum dan berkata, apakah posisinya dalam keluarga Wijaya pantas untuk kata-katanya? Kamu harus berhati-hati. Sekarang, ibu tidak akan menemukan alasan untuk membantumu jika ada hal yang terjadi lagi. Jangan khawatir. Itu hanya kebetulan sebelumnya. Kata Marcel ringan. Pada saat ini, Jenny menjadi bersemangat lagi. Dan berkata kepada Albert, Lina membeli 2 mobil di keluarganya, pasti sekarang mereka ada banyak uang, kamu harus menemukan cara untuk meminjam uangnya. Lina sekarang berkembang dengan baik. Wajar bagi saya untuk menjadi saudara laki-lakinya.
Saya akan meminjamnya nanti di meja makan. Saya tidak ingin meminjam 200.000 miliar rupiah. Setidaknya saya harus meminjam 100.000 miliar. Kata Albert, jika Lina ingin meminjam catatan, kamu dapat memberikan kepadanya. Pertama dapatkan uangnya dulu dan kemudian bicarakan tentang itu. Adapun tidak membayar kembali uang itu di masa depan. Karena kita memiliki keputusan akhir. Jenny mengingatkan. Albert berkata tentu saja. Mereka kaya sekarang. Jika aku ingin membayar dia kembali, itu akan terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mengatakan saya juga saudara laki-lakinya? Untuk menyelamatkan muka, Lina memutuskan bintang 5. Ruangan hotel berkelas. Hidangan tidak rendah. Dan sengaja mengatakan bahwa dia adalah pelanggan tetap di sini. Sering datang. Ketika Jenny mendengar kata-katanya, sebelum memasuki hotel, dia diam-diam memberi isyarat kepada suaminya. Dua-dua Jenny mengangkat jarinya kepada Albert. Artinya dia akan meminjam 200.000 rupiah miliar nanti. Bersambung.